Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina Siti Karmila, NPM 2101036, Prodi Manajemen 1A, Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk badan usaha. Bentuk dan fungsi badan usaha. 1. Mengetahui dan memahami perusahaan perseorangan. Pengertian dari usaha perseorangan adalah sebuah bisnis yang dimiliki oleh seorang individu di mana perusahaan sejenis ini biasanya bergerak dalam bidang rental, jasa, pertanian, butik pakaian, rumah makan, dan sebagainya. Bisnis perseorangan terbagi ke dalam dua kelompok, di antaranya adalah A. Bisnis perseorangan berizin. Bisnis perseorangan yang termasuk ke dalam kelompok ini yaitu bisnis perseorangan yang sudah mengantongi izin usaha dari dinas pemerintah, maka diperlakukan perizinan seperti tanda data perusahaan, surat izin usaha perdagangan, dan sebagainya. Yang terakhir, bisnis perseorangan yang tidak memiliki izin, contohnya bisnis yang dilakukan oleh para pedagang emperan, toko sembako, penjual asongan, dan lain-lain. Ada juga kelemahan dari perusahaan perseorangan. Yang pertama, bawahan tidak mengetahui keadaan perusahaan dalam keadaan untung ataupun rugi. Yang kedua, masalah perusahaan dan solusinya hanya dihadapi oleh pihak manajer. Dan yang terakhir, tidak adanya kaderisasi untuk menggantikan peran manajer untuk mengelola pada masa depan perusahaan. Di mana ada kelemahan, pasti ada kelebihan dari usaha perseorangan. Yang pertama, seluruh keuntungan dapat dimiliki sendiri. Yang kedua, kepuasan menjadi milik pribadi. Yang ketiga, fleksibilitas tinggi di dalam menjalankan usaha. Dan yang terakhir, terjaganya kerahasiaan perusahaan. Selanjutnya, mengetahui dan memahami Parma. Parma adalah persekutuan perdata untuk mengoperasikan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama, serta tanggung jawab setiap anggota tidak terbatas, dan keuntungan yang dihasilkan akan dibagi secara rata. Teman-teman bisa dilihat ada 5 ketentuan firma menurut KUHP pasal 16. Ada beberapa kelebihan dari firma. A. Jumlah modal yang dibentuk lebih besar daripada perusahaan perseorangan, dikarenakan modal terkumpul dari beberapa orang yang membentuk firma. B. Kemampuan finansial lebih besar sehingga memudahkan di dalam proses kredit. C. Adanya sistem pembagian kerja dan manajerial. Yang terakhir, dengan tidak adanya akte, maka akan memudahkan dalam pendirian firma. Selanjutnya, ada poin 3, mengetahui dan memahami persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer merupakan bentuk perjanjian kerjasama di antara dua pihak di mana salah satu pihak bersedia untuk menjadi pengurus dan mengatur dari persekutuan dan bertanggung jawab penuh pada persekutuan sampai pada harta pribadinya. Teman-teman bisa dilihat ada ciri-ciri persekutuan komanditer. A. Di dalam keanggotaan CV terdiri dari anggota aktif dan anggota pasif. B. Anggota atau sekutu aktif adalah orang yang aktif di dalam mengelola usaha. Selanjutnya, anggota atau sekutu aktif adalah orang yang hanya menginvestasikan modal. Yang terakhir, ada tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas. Selanjutnya ada beberapa jenis anggota dari CV, ada anggota pimpinan, anggota terbatas, anggota diam, anggota rahasia, anggota dormen, anggota senior dan junior, dan anggota nominal. CV persekutuan juga memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Poin yang terakhir, mengetahui dan memahami fungsi badan usaha. Pengertian dari badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis dan ekonomis dari berbagai faktor produksi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Selain itu,
Badan usaha memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi komersial, fungsi sosial, dan fungsi pembangun perekonomian. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih bentuk badan usaha. Faktor-faktor tersebut antara lain: A. Jenis usaha yang akan dijalankan, B. Jumlah modal yang diperlukan dan kemungkinan penambahan modal bisnis, C. Pembagian keuntungan yang diperoleh, D. Penentuan tanggung jawab dan penyusunan manajemen, E. Risiko usaha yang akan dihadapi, F. Jangka waktu berdirinya perusahaan, dan yang terakhir, tingkat kesulitan di dalam mendirikannya. Mungkin materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.